Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi di Gontar Entertainment Channel. Ya, kali ini kita akan sharing ya bagaimana cara membuat power supply dengan menggunakan trafo 1 ampere ya. Kita menggunakan trafo 1 ampere dan power supply ini bisa kita gunakan untuk tone control dan juga bisa kita gunakan untuk ke preamp ataupun untuk ke echo digital ya. Ya, sebelum kita lanjutkan videonya jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya. Bahan-bahan yang kita perlukan diantaranya ada elko ya, ini dia elko, kemudian diode, bisa diodanya bisa 1 watt bisa, 2 watt juga bisa ya. 1 ampere maksudnya, 2 ampere juga bisa. Kalau misalnya trafonya 2 ampere, kita bisa menggunakan 2 ampere atau 3 ampere untuk diodanya. Oke, pertama-tama kita akan rakit dulu. Kita akan rakit diodanya dulu, karena tujuan daripada pembuatan power supply ini adalah membuat arus searah atau AC menjadi DC ya, dimana dioda ini akan berfungsi untuk mengubah arus yang AC menjadi DC. Baik, pertama kita akan gabungkan kaki-kaki dioda ya, yang min dengan minnya, dimana kaki dioda yang min itu tidak ada tanda putihnya ya, sedangkan untuk ke positifnya dia ada tanda putihnya di kepala diodanya. Jadi kita sambungkan yang min dengan yang min, kemudian yang plus dengan yang plus ya, kita gabungkan kakinya. Jadi ada 2 bagian. Nah, setelah 2 bagian itu tersambung, kita sambungkan lagi kakinya, min ketemu plus, plus ketemu min ya. Jadi dia akan membentuk seperti 4 jadinya ya, 4 sudut jadinya, atau 4 sambungan. Dimana yang min ketemu min itu adalah untuk minnya, minusnya, kemudian yang plus ketemu plus itu untuk plusnya. Sementara yang kaki min ketemu plus itu dia akan tersambung ke trafo. Ya, selanjutnya kita ke elko ya. Kita sambungkan elko-nya, min ketemu plus. Min ketemu plus. Jadi, nah ini yang tidak ada tanda minnya, ini adalah kutub positifnya ya, atau plusnya. Jadi elko itu dia ada tanda, yang tanpa ada tanda itu adalah plusnya, sementara yang ada tulisan minnya itu merupakan tanda minnya ya. Kita gabungkan kaki yang min bertemu dengan plus, 2 elko ya, 2 elko kita sambungkan, yang min ketemu plus kakinya, kaki min ketemu dengan kaki elko yang satunya yaitu plus, dimana nanti ini yang akan terhubung ke CT nya ya. Itu yang akan terhubung ke CT, karena kita akan merakit power supply simetris. Oke, untuk kerangkaian elko nya sudah kita gabungkan ya. Tadi yang kaki min
dua elko ya, kaki elko yang satu min, elko yang satunya plus, jadi digabungkan kakinya sehingga tinggal kaki min dan plus. Oke, selanjutnya kita akan memasang bahan-bahan tadi ke trafonya ya. Trafo yang dipakai adalah 1 ampere CT. Kita akan memakai 12 volt ya. Kita akan memakai 12 volt karena itu adalah voltase yang umum dan sering kita pergunakan untuk ke beberapa komponen seperti tone control dan juga digital echo ya. Kita bisa menggunakan power supply ini, yaitu power supply simetris yang ada CT-nya. Jadi dia ada main, ada plus, ada ground ya, atau CT. Oke, selanjutnya kita akan pasang diodanya ya. Seperti yang tadi saya bilang, dioda yang kaki min ketemu plus itu kita hubungkan dengan trafo ya. Dimana trafo itu nanti yang akan kita pakai adalah trafo CT. Di situ untuk 12 voltnya ada 2 ya, ada 2 di sana tulisannya 12 volt. Nah, ada 2. Jadi kita akan pakai dua-duanya. Kita sambungkan kaki dioda yang kaki yang min ketemu plus tadi ke trafo. Terlebih dahulu kita kasih timah dulu untuk diodanya biar bisa nempel ke kaki trafo yang 12 volt ya. Kita kasih timah dua-duanya karena nanti dua-duanya itu akan dihubungkan ke kaki 12 volt yang tercantum di situ. Ada 2 kaki di situ. Ya, langsung aja kita solder ya. Langsung aja kita tempelkan untuk kakinya. Kaki yang pertama kita tempelkan ke 12 volt yang sebelah kanan ya. Hati-hati jangan sampai menyatu ya. Jangan sampai terhubung. Dia harus berpisah. Dan untuk 1 ampere ini dia kakinya memang agak dekat ya, agak rapat gitu, jadi harus hati-hati nyoldernya. Ya, kita akan solder kaki yang pertama dulu 12 volt. Kemudian kaki yang sebelahnya juga itu 12 volt. Ingat ya, kaki yang disolder adalah kaki dioda yang tadi, yaitu yang dioda min dengan dioda plus itu bertemu sehingga pertemuan kakinya itu dihubungkan ke trafo. Baik, kita sudah sambungkan untuk trafonya. Selanjutnya kita akan hubungkan ke elko-nya ya. Iya, kita sambungkan elko-nya.
dari dioda min ketemu dengan elko min, dimana dioda min itu yaitu yang hitam, kaki yang hitam-hitam ketemu dengan yang hitam, jadi itu minnya menyatu. Kemudian dioda yang plus yaitu yang ada tanda putih di kepala elko-nya itu akan dihubungkan ke plus. Sementara pertemuan kedua elko yaitu elko yang min elko yang satu dan plus elko yang satunya itu pertemuannya dihubungkan ke CT. Ada tulisan CT di traponya. Kita akan hubungkan ke CT. Itu yang akan jadi groundnya atau yang akan jadi nolnya, ya. Kita harus pelan-pelan untuk ini nyodernya, karena jangan sampai menyatu antara kaki yang satu dengan kaki yang lain. Baik, kita akan solder dulu untuk kaki min dan plusnya, ya. Kita akan solder dulu. Ini sebagai contoh aja ya, sebagai tutorial. Untuk lebih rapi mungkin bisa dipakaikan lem tembak atau mungkin bisa dipakaikan pengikat kabel apa itu? Ya. Bisa dipakaikan pengikat ya, biar tidak bergerak. Untuk pembuatan power supply simetris itu pada dasarnya sama semua, cuman yang membedakan besarnya ya. Kadang kita mau pakai yang 10 ampere untuk power amplifier yang lebih besar ya. Baik, kita akan solder untuk kaki minnya dulu ya. Kita akan solder untuk kaki minnya dan untuk kaki plusnya. Nanti kaki min plus ini yang akan masuk ke komponennya. Dari elko ini akan masuk ke komponen seperti untuk tone control, untuk preamp, dan juga untuk digital echo yang menggunakan PCB. Pada umumnya menggunakan voltase 12 volt sampai kadang-kadang 15 volt gitu ya. Untuk menghubungkan CT-nya sekiranya tidak menjangkau untuk dari kaki trapo ke kaki elko, alangkah baiknya kita menggunakan kabel, tapi kabel yang agak keras ya, kabel atau kawat yang agak keras. Itu kita pakaikan untuk menghubungkan dari CT ya, seperti ini, dari CT trapo ke kaki elko. Jadi biar kita mudah juga untuk mengambil untuk menyolder menyolder kabel yang akan masuk ke komponen ya nantinya. Alangkah baiknya kita menggunakan kabel yang keras atau sejenis kawat, biar kalau kita solder, kalau misalnya kita mau cantolkan kabel lagi ke komponen, dia tidak terlepas. Terlebih dulu kita solder untuk kabel atau kawatnya, kemudian kita solder langsung ke CT ya, kemudian kita hubungkan ke elko, dimana CT yang di trapo ini dihubungkan ke kaki pertemuan kaki elko-nya ya, karena dua elko jadi pertemuan antara min dan plusnya itu
kita solderkan ke CT. Jadi sekarang kita udah menemukan atau sudah menjadi 3 bagian ya. Ada main, ada plus, dan juga ada ground atau ada CT atau ada 0 ya. Biasanya kalau di komponen itu tertulis min G plus gitu ya. Jadi ketika ada komponen yang memerlukan tegangan atau daya listrik seperti itu, yaitu min G dan plus, itu artinya komponen tersebut menggunakan power supply yang simetris ya, atau yang ada CT-nya. Dan power supply yang akan kita rakit adalah harus power supply yang simetris. Maka ini udah jadi ya, udah jadi untuk power supply simetrisnya. Tinggal kita akan hubungkan ke komponen nantinya ya. Entah itu tone control, entah itu digital echo, ataupun preamp mic ya, yang menggunakan arus simetris atau yang menggunakan trafo CT. Untuk power amplifier yang misalnya 400 watt ataupun di atas 500 watt ya, sebaiknya kita menggunakan trafo yang agak besar ya, seperti 3 ampere, 5 ampere, 10 ampere. Dan untuk elko-nya juga harus besar ya, 10.000 mikrofarad. Bisa kita gunakan 2 elko. Kalau untuk komponen-komponen seperti tone control cukup 1 ampere aja udah cukup ya. Kemudian untuk elko-nya ya yang 1000 mikrofarad, yang agak besar juga boleh, semakin besar semakin bagus ya, tapi jangan terlalu besar juga sih karena mubazir ya. 1000 mikrofarad boleh, 2200 boleh. Dan untuk polnya harus di atas voltase yang kita gunakan. Misalnya kita menggunakan 12 volt ya di trafo itu, jadi untuk voltase di elko itu harus di atasnya. Misalnya kita menggunakan 12 volt untuk yang kita ambil di trafonya, jadi elko yang kita gunakan itu harus di atas 12 volt. Misalnya 25 volt, 35 volt gitu ya. Ya. Jadi ini udah jadi guys ya. Tinggal kita pasangkan atau tinggal kita pakai ke komponen ya. Terserah mau pergunakan untuk apa boleh, untuk tone control boleh, untuk digital echo boleh, untuk preamp boleh. Terlebih dahulu kita akan sambungkan min plusnya ya. Usahakan kabelnya beda ya. Untuk min kita pakai kabel hitam, untuk plus kita pakai kabel merah karena udah standar nasional ya. Kemudian untuk groundnya bisa pakai warna yang lain, misalnya kuning atau hijau bisa ya. Yang penting kita bisa untuk membedakan yang mana min, plus, dan groundnya. Baik, kita akan sambungkan untuk plusnya di plus elko ya. Kita sambungkan minnya di min elko, dan untuk CT-nya di pertemuan elko itu ya, atau bisa juga langsung di trafonya juga bisa. Ya, kita sambungkan minnya, kemudian plusnya kita sambungkan, kasih timah dulu biar cepat nempel.
Iya, kita kasih timah dulu biar kabelnya bisa nempel di situ ya. Walaupun ditarik-tarik atau digerakkan juga nggak bakalan putus. Kemudian untuk CT-nya ya, kita kasih kabel kuning aja ya. Untuk membedakannya kita kasih timah dulu, solder dulu untuk ujung kabelnya biar bisa nempel di ujung elko. Ya, jadi ini untuk CT-nya yang kuning ya. Untuk CT-nya. Oh iya, tadi sebenarnya sebelumnya itu kita udah sambungkan untuk AC-nya ya, di belakang di sebelahnya itu ada untuk AC atau untuk PLN-nya. Ada tulisan 0, 110 dan 220, tapi kita pergunakan yang 220 ya. Cara penyambungannya gampang aja. Untuk kita pakai kabel biasa ya, dua kabel colokan biasa. Nah, ini yang akan kita pakaikan ya. Ini ada komponen digital echo, dimana digital echo yang akan saya pasang ini dia menggunakan power supply atau tegangan simetris ya. CT artinya ada 3 arus di situ, ada main, plus dan ground. Kalau yang biasa itu kan ada min sama plusnya aja. Tapi kalau yang komponen yang ini dia ada 3 tegangan, min, plus dan ground atau CT-nya. Di situ di komponen atau di PCB-nya itu udah ada ya, udah ada tertulis min, plus dan ground. Baik, itu saja untuk perakitan power supply-nya ya. Untuk perakitan komponennya nanti kita sambung ke video berikutnya ya. Bagaimana hasilnya kita merakit sebuah digital echo ya, untuk karaoke, untuk azan, agar agak menggema sedikit suaranya ya. Oke, itu saja dulu. Insya Allah kita akan berjumpa di lain waktu dan kesempatan untuk ke tutorial bagaimana cara untuk merakit komponen-komponen tersebut ya. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan notifikasi ataupun pemberitahuan tentang video-video kami dari Gontar Entertainment, untuk berbagi sharing ya, untuk berbagi sharing apa yang kita punya atau apa yang pengetahuan yang kita miliki agar bisa dipergunakan juga untuk teman-teman yang lainnya. Sekian dari saya, Andre dan Gontar Entertainment. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen gitu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya dan tetap semangat.